Oke, kita akan mulai dengan belajar tentang perpangkatan terlebih dahulu karena materi ini akan kepakai banget untuk kita masuk ke materi kelas 9 yang paling pertama yaitu tentang hukum Coulomb ya. Nah, di sini kita lihat eksponen atau perpangkatan. Power of numbers itu adalah pangkat atau eksponen yang kita kenal ya. Di dalam konsepnya kita belajar bahwa eksponen itu adalah pangkat ya, dan ada angka atau basisnya. Yaitu kayak di contoh ini adalah 2 pangkat 5. 2 ini akan berperilaku sebagai basis, 5 ini eksponen. Lalu akan ada hasilnya atau solution atau answer itu adalah 32. 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 itu pahamnya apa itu adalah 2 pangkat 5 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 sampai 5 kali. Ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Ya. Nah, terus ada juga konsep lainnya. Memang nggak semua bisa dimention sekarang, tapi salah satu konsep lainnya itu adalah kita bisa lihat kalau pangkatnya negatif, maka kita akan merubah dia jadi dari pembilang jadi penyebut, atau di posisi atas pecahan jadi posisi bawah pecahan. Dengan kita masukkan 1 di sini ya. Nih, 1 per 3 pangkat 2. Tadinya kan 3 pangkat min 2. Kalau dia pindah ke bawah dia jadi 3 pangkat 2. Minnya hilang. Kalau dia naik ke atas lagi dia sama. Dia akan jadi ada minnya. Dan begitu seterusnya. Jadi 1 per 9. Ingat 3 pangkat 2 artinya adalah 3 dikali 3 dan hasilnya adalah 9. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kalau 10 pangkat 2 gimana? 10 pangkat 2. Itu artinya kan 10 dikali 10. Sama dengan 100. Ya. Terus kita lihat kalau 10 pangkat min 2, 1 per 10 pangkat 2. Ingat, pangkatnya ubah dari negatif jadi positif. Kalau positif jadi negatif, tapi dia pindah dari penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Intinya kalau dia pindah pembilang, penyebut, penyebut, pembilang, dia harus berubah tandanya si pangkatnya. Pangkatnya harus berubah tandanya. Sama dengan 1 per 100. Sama dengan 0,01. Boleh kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ketemu 1 per 10 pangkat min 2, itu gimana? 1 per 10 pangkat min 2, ingat, kita bisa naikin ke atas. Ini kan penyebut, dia jadi pembilang sekarang. Jadi 10 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena kalau dia pindah dari pembilang atau dari penyebut jadi pembilang dan sebaliknya, maka dia harus berubah dari min jadi plus, plus jadi min pangkatnya ya. Itu konsepnya. Nah, terus di sini juga ada konsep lainnya, yaitu adalah kalau kita ketemu pangkat dengan basis yang sama ya. Jadi basisnya sama nih. A pangkat M, A pangkat N. Jadi basisnya sama. Basis itu ingat angka tengahnya itu ya. Itu A pangkat M dikali A pangkat N. Itu jadi pangkatnya ditambah. Kita ambil contoh di sini. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Basisnya harus sama. 3. Oke, basisnya adalah 3. Kalau 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5, maka pangkatnya akan dijumlah jadi 3 pangkat 7. Oke. Yang berikutnya kalau dibagi, ya udah secara logika diputar aja. Kalau misalnya basisnya sama dan dibagi, pangkatnya jadi dikurang. Contoh, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, maka dia akan jadi 3 pangkat 5 kurang 2, dikurang ya. Jadi 3 pangkat 3. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh soalnya. Kalau 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat min 3, itu gimana? Kayak gini. Dia ketemu 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat min 3. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Maka 10 pangkat 2 dikurang min 3. Oke. 10 pangkat, ingat kalau min ketemu min jadi plus ya. Ini jadi 2 ditambah 3 sama dengan 10 pangkat 5. Kayak gitu. Nah, kita bisa pahami juga dengan, kita kan ingat tadi, kalau 10 pangkat min 3, itu ketika kita naikin ke atas, dari dia kan penyebut sekarang ya. Kalau kita mau bikin dia jadi pembilang, kita akan tinggal ubah si pangkatnya dari negatif, ini kan negatif, jadi positif. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3. Ingat, dia kan tadi penyebut min 3. Tapi kalau misalnya pindah ke atas jadi pembilang, dia jadi 3. Kayak gitu. Dan ingat, ini juga sama. Kita perlakukan hukum yang pertama tadi. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Basisnya sama. Pangkatnya ditambah. 10 pangkat 2 tambah 3. Dengan 10 pangkat 5. Sama ya jawabannya ya. Pakai konsep yang mana, itu bebas.
Nah, ini udah kita harus hapus dulu. Nah, sekarang kita ketemu 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini kayak gini. Ini kan berarti mirip ya sama hukum yang pertama. Ini basisnya sama 10. Pangkatnya beda ya. Kita sini 10 pangkat 2. Ingat, kalau misalnya dia dikali berarti dia ditambah. 2 ditambah min 3. Nah, kita akan ketemu di sini jadi 10 pangkat 2 dikurang 3 atau sama dengan 10 pangkat min 1. Ingat tadi 10 pangkat min 1 bisa kita ubah supaya pangkatnya nggak negatif gimana? 1 per 10 pangkat 1. Ya, kan tadi ini pembilang dia diubah jadi penyebut. 10 pangkat 1 berapa? 10. 1 per 10 sama dengan 0,1. Kayak begitu. Nah, kita masuk contoh soal berikutnya. Di sini ada 6 dikali 10 pangkat 2 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 3. Sama kayak tadi caranya, kita ingat aja, ini kan basisnya sama nih, sama-sama 10. Bisa langsung kita operasiin. Nah, ini nggak usah terlalu dipusingin, ini sama aja kayak kita tulis gini. 6 per 2 dikali 10 pangkat 2 per 10 pangkat min 3. Kayak gitu. 6 bagi 2 ya udah kita bisa tulis 3. Oke, ini bekal kita ya. 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat min 3. Kalau dia dibagi, berarti dia dikurang. Kalau dia dikali, berarti dia ditambah. Ini kan dibagi, berarti jadi 10 pangkat 2 dikurang. Ingat, dikurang min 3. Berarti ini jadi 3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 3. Itu jadi 3 kali 10 pangkat 5 ya. Kayak gitu. Kalau bingung juga boleh misalnya pangkatnya jadian diubah ya, dia jadi naik ke atas jadi positif. Coba kita hapus dulu. Ini kita ubah ke atas supaya jadi positif. Maka dia adalah 6 per 2 dikali 10 pangkat 2. Dia naik ke atas jadi positif 10 pangkat 3. Ya, berarti sini 3 dikali 10 pangkat. Ingat, kalau dia dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dikali dia ditambah. Kalau dibagi dia dikurang. Berarti dia jadi 10 pangkat 2 ditambah 3. 3 dikali 10 pangkat 5. That's it. Itu aja eksponen perpangkatan. Hanya sebatas kita melihat yang basisnya sama bisa kita operasiin. Nah, kita ambil contoh yang lainnya. Misalnya di sini ada 5 dikali 10 pangkat min 1 dikali 6 kali 10 pangkat 2 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 3. Ya, kita nggak usah pusing kalau ada kayak begini. Ingat, semua yang basisnya sama. Kalau basisnya punya pangkat, pangkatnya bisa kita operasiin. Di sini ada basis ini, sama ini. Ya, ini kalau kita tulis terpisah, ini kita keluarin dulu nih. 5 dikali 6 bagi 2 deh gitu ya. Dikali, nah ini yang basisnya kita tulis dulu semua. 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 2, ya ini 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat 2, dibagi 10 pangkat min 3, ya. Nah, sekarang ini kan basisnya sama semua. Ingat, kalau dia dibagi, dia dikurang. Kalau dikali, dia ditambah. Nah, ini mau kita bikin ke bawah sama ke atas juga boleh, tapi nanti ya kita bikin satu-satu dulu. 5 dikali 6, 30. Dibagi 2, berapa? 15. Di sini kita punya 10 pangkat min 1 sama 10 pangkat 2. Ingat, kalau dia di atas ini kan dikali ya. Berarti ditambah 10 pangkat min 1 ditambah 2 per 10 pangkat min 3. Ini jadi berapa? 10 pangkat 1 ya. Jadi di sini 10 pangkat 1 per 10 pangkat min 3. Kalau dia dibagi, berarti dia dikurang. 10 pangkat 1 dikurangi min 3. Sama dengan 10 pangkat 4. Ya, kayak gitu. Itu kalau misalnya kita mau pakai konsisten aja, nggak usah diubah-ubah. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ubah-ubah juga boleh. Ingat, ini biar simpel, ini keluarin dulu kan ya. Tadi ini jadi berapa? 15. Dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 2. Ini kan harusnya dibagi 10 pangkat min 3 kan. Kalau kita mau bikin dia naik ke atas boleh. Ingat, caranya adalah pangkatnya diubah jadi negatif ke positif, positif ke negatif gitu. Ini kan negatif 3 nih, berarti jadi 10 pangkat 3.
Kita operasiin sama kayak tadi 10. Kalau ini kan perkalian semua, bisa langsung kita tambahin. Ingat, kali itu adalah ditambahin, kalau dibagi itu kita kurangi. Makanya adalah 10 pangkat min 1 ditambah 2 ditambah 3 ya. Jadi berapa? Min 1 tambah 2, 1 ditambah 3, 4. Sama ya, 15 dikali 10 pangkat 4. Simple kan? Kita nggak usah terlalu pusing. Selama basisnya sama, pangkatnya bisa kita operasiin. That's it. Ada hal-hal yang kita perlukan untuk nanti kita masuk ke hukum kolom dan kita bisa bahas di sana nanti ya.